Cek, cek. Ini adalah penjelasan dari hasil-hasil kemarin. Ya, pertama perubahannya adalah di material yang di GFRP ini. Plastisitasnya saya otak-atik segini agar nilainya bisa mendekati dengan plot yang ada di jurnal. Lalu di sini ada koreksi yang CDP-nya beton. Pertama ini kebalik ya, tapi karena sudah jalan dan tidak menginginkan evaluasi validasi pola retakan, ini biarkan saja seperti ini. Ini pengaruhnya hanya di bentuk atau pola retakan, bukan pada plot kurva. Jadi di jurnalnya tidak secara detail membahas bagaimana pola retakannya, hanya membahas kurvanya. Jadi ini aman, tidak di otak-atik, sudah aman. Akan tetapi jika menginginkan ininya juga benar secara teori, inelastic strain dan juga damage parameter itu bisa dihitung menggunakan teori dissipation energy. Jadi nanti bisa ketemu inelastic strain-nya seberapa, lalu damage-nya 0, berapa. Nah, itu bisa dihitung menggunakan teori dissipation energy. Seperti yang dulu-dulu yang di senior-seniormu. Lalu perubahan yang selanjutnya adalah di constraint. Nah, kemarin dulu kan sambungannya bersifat constraint node to surface to surface, sekarang node to node. Node yang pertama adalah di batang besinya ini, kemudian node kedua adalah di beton bertulangnya ini. Node itu artinya titik, jadi ini sambungannya dari titik ke titik ya. Bisa dilihat di sini titik ke titik. Yang ini juga dari titik ke titik. Karena di naskah aslinya, di naskah tesisnya ataupun di naskah jurnalnya, nyambungnya itu ada berupa tulangan yang bablas ke sana terus dilas dengan ini. Nah, itu kan tulangan itu bersifat point atau nodes, bukan surface. Jadi ini hasilnya lebih bagus dan lebih realistis daripada yang dulu karena sudah menggunakan sambungan yang dimodelkan menggunakan constraint nodes to nodes. Selain itu, di sini kita pergunakan kontak, yaitu kontaknya adalah tangential behavior dan juga normal behavior dan bersifat general kontak agar tidak perlu setting satu-satu.
atau bukan general ya? Oh enggak ya. Nah ini surface to surface kontak, sorry bukan general kontak. Nah kontaknya pertama antara besi yang kiri dengan surface yang kanan. Jadi kan constraint-nya tadi kan di tengah. Nah ini kan ada bagian sini, besi di sini dan juga beton di sini, di sekitar sini kan tidak ke constraint dan terjadi kontak. Agar tidak saling menembus, maka kita pergunakan kontak ini normal behavior, hard contact, dan juga tangential behavior atau kontak yang berupa koefisien gesek. Nah di sini juga karena constraint-nya itu cuma di tengah-tengah sini dan titik sama titik, yang tidak ke constraint kan jelas bersinggungan alias berkontak, makanya dia perlu dikasih interaction berupa kontak surface to surface agar realistis, agar tidak saling menembus. Lalu untuk hasilnya sendiri, untuk melihatnya ini result history output. Untuk yang V aksen itu adalah ini ya, RF di roll. Nah seperti ini. Lalu di save as, nggak usah di rename kelamaan. Nah di XY data ini sudah muncul. Kemudian edit, yang dipakai yang Y-nya ini. Yang E hanya timestamp, ini di copy, lalu dimasukkan di Excel-nya. Nah di sini di bagian shear ini kita bikin sheet baru aja ya agar tidak bikin bingung. Gak bisa di copy langsung ternyata. Ini harus begini karena ini saya pakai Linux. Kalau di Windows bisa di copy langsung pakai LibreOffice. Ini dipaste kayak gini. Nah ini V aksennya sudah ada, ini copy aja. Lalu di shear-nya ini V aksennya dimasukkan, Command V. Kalau di Windows ya Ctrl V. Nah seperti itu. Ini yang V aksen. Yang PL adalah ini. PL RF monitoring ini. Nah ini edit, lalu paste. Karena ini nilainya negatif dan di sini menghendaki positif, maka ini semuanya dikalikan min 1. Lalu seret. Lalu dipaste di sini. Nah, seperti ini. Lalu untuk DPL-nya adalah
ini. Nah, ini kan langsung terkali min 1. Ini di copy juga, lalu dipaste. Lalu yang terakhir untuk DM itu yang ini. Nah, sudah jadi. Untuk ngecek posisinya, P-nya di mana, L-nya di mana, bisa dicek di assembly ini. Di setnya, tekan Ctrl Space. Sik Mas, nyumet tutut dulu. PL dan juga DPL ada di tengah sini. Ada di tengah-tengah di irisan ini. Lalu DM di sini. Nah, di sini jaraknya ini ke sini adalah 300 sesuai dengan apa yang tertulis di jurnal. Oke. Lalu untuk meshingnya sendiri, ini kita pakai elemen mesh, yaitu pakai kotak-kotak atau heksahedral. Karena yang heksahedral itu lebih stabil dan juga lebih cepat di run. Nah, ini hourglass control ini dipilih ke enhance karena untuk menghindari meshing yang kotak ini berubah bentuk, tengahnya mengecil seperti jam pasir atau hourglass. Hourglass itu kan gelas jam pasir itu loh. Nah, kalau ini tidak di enhance, dia ada potensi untuk meledak di tengah jalan, yaitu dia mengecil tiba-tiba lalu plotnya aneh, force-nya itu bisa tiba-tiba membesar, makanya ini di enhance. Kemudian elemen deletion kita pilih yes. Jadi ketika ada salah satu elemen meshing di sini mencapai nilai tegangan karena beban pushover atau beban siklik yang melebihi nilai di materialnya, maka dia sudah tidak akan dihitung. Jadi dia akan menghapus dari perhitungan. Jadi kurva penurunannya atau degradasi kemampuan tegangannya itu bisa lebih realistis. Nah, meshingnya cuma 2 itu. Kemudian yang terakhir untuk mencari
deltanya adalah kita gunakan ini, di mana ini shear yang paling maksimal di sini itu di mana? Kita cek, ini kan max tuh. Ternyata di sini. Lalu kita pilih pakai nilai 9,18. Nah, di sini Mas, di sini. Lalu incrementnya pakai 10 detik per siklus, per setengah siklus sih. Nah, ini bisa jenengan tambahin misal 20 detik juga boleh, 30 detik juga boleh, tapi nanti konsekuensinya adalah runningnya tambah lama. Tapi yang jelas lebih realistis kalau ini dibikin lebih lambat. Apalagi kalau dibikin proporsional. Misalnya ini kan 0,75 tuh. Nah, ini kan dari sini ke sini kan 10 detik. Berarti ini 7 detik saja, 7,5 detik saja. Itu lebih bagus, akan tetapi runningnya lebih lama, jadi saya tidak lakukan. Nah, segitu saja Mas. Untuk output di sikliknya juga sama ya Mas, ngerekapnya kayak tadi. Nah, ini kan copotnya kan realistis ini, karena constraint-nya saya rubah. Kemudian pola retakannya juga realistis. Nah, ini di sini patah dulu di bagian sendi plastisnya. Nah, kayak gini terus direkap dengan menggunakan metode yang tadi. Cuma kalau ada tanya-tanya ya nanti chat aja atau Zoom.